Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-islam dina wa ba'atha ilayna Muhammadan rasulan shadiqan amina wa nahmaduhu haqqal hamd wa nas'aluhu at-tawfiqa lirrushd wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, para jamaah Masjid Jami Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk kembali bermajelis ilmu, dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dengan merujuk kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekhul Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Nis-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai di Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 ya? Ya, yang 136 itu belum ditafsirkan kan ya? Ya, kita baca kan. Kita baca surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzil إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah menunjukkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia mendengar maha mengetahui. Nah, kita lihat tafsir dari Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di tafsir ayat yang 136, beliau mengatakan hadhil ayatul karimatu qad ishtamalat ala jami'i ma yajibu al-imanu bih. Hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, qad ishtamalat, mengandung, ala jami'i ma yajibu al-imanu bih, mengandung segala hal yang wajib diimani. Ayat ini mengandung segala hal yang wajib diimani. Kemudian beliau di sini mendefinisikan makna dari al-iman. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal iman, bahwasanya al-iman, iman, alladzi huwa tasdiqul qalbi at-tam, tasdiqul qalbi at-tamu bihadhil usul, wa iqraruhu al-mutadamminu li a'malil qulubi wal jawarih. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya keimanan itu, yaitu iman itu adalah tasdiqul qalbi at-tamu bihadhil usul, itu pembenaran hati yang sempurna dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam ayat ini. Wa iqraruhu al-mutadamminu li a'malil qulubi wal jawarih, dan pengikraran hati yang mengandung amalan hati dan amalan jawarih. Maksudnya adalah iman itu bisa dikatakan iman kalau dia mengandung 3 hal. Yang pertama adalah pembenaran dalam hati, yang kedua adalah pengikraran dengan lisan, yang ketiga adalah amalan dengan anggota perbuatan. Inilah iman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendefinisikan iman dengan pembenaran dalam hati, kemudian yang kedua adalah pengikraran dengan lisan, yang ketiga adalah amalan dengan anggota perbuatan. Yang pertama, pembenaran dengan hati, tasdiqum bil qalbi. Jadi hatinya membenarkan la ilaha illallah, membenarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah maka adalah sesembahan yang batil. Ini yang pertama, tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati. Yang kedua, pembenaran dalam hati enggak cukup. Yang kedua mesti ada iqrarum bil lisan, mesti ada pengikraran dengan lisan, mesti dinyatakan dengan lisan. Orang itu mengucapkan dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mesti diucapkan. Kalau hanya dalam hati saja dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah yang berhak diibadahi, tapi dia enggak mengucapkan, bisa jadi beriman enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Seperti kasus Abu Thalib. Abu Thalib itu ia mengakui agama Islam itu agama yang benar, Allah itu yang berhak diibadahi, tapi dia enggak mau mengucapkan. Maka ini sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bisa kemudian dikatakan dia beriman. Makanya Abu Thalib itu wafat di atas kekafiran. Dia tahu, disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, ungkapan Abu Thalib dalam kitab Al-Minhatur Rabbaniyah, Syarah Arba'in An-Nawawiyah,
Beliau menyebutkan ungkapan Abu Thalib yang mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati din. Aku telah mengetahui bahwasanya agama Nabi Muhammad itu adalah agama Muhammad itu agama yang paling bagus dari agama-agama yang ada. Terus kenapa nggak masuk Islam? Kenapa nggak mau mengikrarkan dua kalimat syahadat itu? Laulal malamatu aw hadari masabbatan, atau di redaksi yang lain aw hadari subbatan. Laulal malamatu aw hadari masabbatan la ra'aitani bidzaka samham mubin. Sekiranya aku nggak takut celaan atau takut hinaan, niscaya engkau akan mendapati aku ya masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan dalam hati saja tapi enggak diikrarkan, maka ini tidak bisa kemudian menyebabkan orang itu masuk ke dalam agama Islam, beriman. Bisa dikatakan dia ini adalah beriman seperti itu. Kecuali orang-orang Murji'ah itu ya bisa katanya cukup dalam hati saja. Iman itu cukup dalam hati saja. Ini gulat Murji'ah yang ekstrim, mengatakan iman itu bahkan dia mengatakan ma'rifah, cukup orang itu mengenal Allah itu Allah, maksudnya Allah itu adalah Rabbul Alamin, sudah beriman. Berarti iblis itu beriman untuk orang Murji'ah, karena iblis kan tahu kalau Allah itu adalah Rabbul Alamin, tahu dia. Ini Murji'ah, gulat Murji'ah. Kemudian tidak cukup juga hanya sampai lisan, mesti ada yang ketiga adalah wa amalun bil jawarih, itu amalan zahir, amalan lahiriah, seperti sholat dan lainnya, terutama sholat ya, pokoknya lah sholat. Maka kalau ada orang kemudian dia mengakui Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia nggak pernah sholat, muslim nggak ini? Nggak muslim. Sepakat para ulama salaf itu ini orangnya belum dikatakan beriman, terjatuh dalam kekafiran. Betul dia mengucapkan la ilaha illallah itu muslim, kemudian konsekuensinya nggak dia jalankan, dia terjatuh dalam kekafiran, nggak pernah sholat sama sekali. Kenapa kamu masuk Islam? Saya pengen menikah saja katanya, ya, nggak pernah sholat. Para salaf sepakat ya, kalau orang meninggalkan sholat itu kafir dia. Hanya kemudian ulama ahli fikih belakangan itu yang ada khilaf, mengatakan kalau dia meyakini kewajiban maka masih muslim katanya. Ya. Dan ini disebut dengan murji'atul fuqaha ya, belakangan. Murji'ah dari kalangan ahli fikih banyak yang seperti itu. Kemudian mereka itu tidak mau mengkafirkan orang-orang yang hilang aslul imannya, pokok keimanan itu hilang. Nah itu banyak dari kalangan maksudnya orang-orang berilmu gitu. Dan itu menyebabkan orang itu keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dia melanggar satu usul dari usul pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab fikih yang belakangan itu, apa hukum orang meninggalkan sholat? Ya, kalau dia dia mengingkari kewajiban sholat itu, maka dia kafir. Tapi kalau nggak mengingkari kewajiban sholat, ya maka dia nggak kafir, tapi dibunuh begitu. Tapi nggak kafir, dia nggak kafir. Nah ini kenapa akibat mereka membatasi kekafiran itu hanya di hati saja. Pokoknya kalau hatinya masih meyakini ya la ilaha illallah, maka imannya nggak bisa hilang. Ini orang-orang Murji'ah. Dan belakangan orang-orang Murji'ah ini yang mengatakan juga iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amalan anggota perbuatan. Tetapi secara penerapan mereka enggak secara hakikat. Secara penerapan, makanya ketika ditanya orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok agama Islam itu kafir apa enggak? Kata dia, enggak. Dikasih uzur dulu. Kasih uzur.
Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Nah ini kalau ulama Ahlus Sunnah ya dikafirkan. Ya kenapa? Karena disebutkan iblis itu aja la yutasawwar annahu yastahzi'u billah. Iblis itu enggak bisa digambarkan iblis itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kayak iblis itu mengolok Allah? Iblis ini? Hah? Mungkin enggak iblis itu mengolok Allah? Enggak mungkin. Iblis yang mengatakan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka. Ini iblis ini. Lo gimana kok ada orang belakangan kemudian mengolok Allah Subhanahu wa taala, mengolok agama Allah Subhanahu wa taala. Hilang sudah keimanannya. Ini apa namanya? Dan masalah keimanan ini panjang pembahasannya. Itu bisa satu kitab khusus membahas tentang keimanan ini. Ya. Jadi makanya saya aja di sini di tafsiran ayat ini. Ini paling panjang tafsirannya ini. Padahal kan ayatnya berapa baris gitu. Tapi panjang tafsirannya. Jadi permasalahan tentang iman itu memang pembahasan yang panjang. Bahkan ya ada kitab khususnya ya, khusus tentang keimanan itu tebal lumayan. Itu satu kitab khusus membahas tentang al-iman, iman saja di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena belakangan itu banyak terkontaminasi gitu tentang keimanan ini, sehingga banyak orang menganggap ya akidah Murji'ah itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ya? Karena dipropagandakan, digaungkan oleh orang-orang yang tokoh gitu, tokoh-tokoh besar ya, yang membawakan itu, sehingga terkelabuilah bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ya sangat penting belajar akidah itu, penting melebihi segala-galanya. Karena kalau orang itu keliru dalam memahami akidah di satu prinsip saja, ada prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, dia menyelisih satu saja itu sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun dia mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi masih muslim, tapi kalau dia menyelisih satu saja prinsip yang sudah disepakati oleh para ulama, sudah dia keluar dari Ahlussunnah. Meskipun dia itu rajin ibadah, meskipun ilmunya luas, ahli fikih umpama. Tapi kalau menyelisih satu saja itu dikeluarkan oleh para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ini saking besarnya permasalahan al-iman ini. Makanya zaman dahulu itu ada ulama besar ya, di zaman Imam Ahmad itu. Sampai Imam Ahmad itu kalau mendengar dia ceramah itu menangis itu. Imam Ahmad tuh dengar ulama ini menangis dia. Tapi Imam Ahmad mengatakan a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuknya kemunafikan. Kenapa? Karena ada penyimpangannya. Satu aja yang diselisih. Saya lupa penyimpangannya apa waktu itu. Satu aja. Tapi dia ini ulama besar. Tapi satu penyelisihan dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini hukum dunia ya. Hukum dunia itu maksudnya ya dia dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah agar akidahnya itu akidah Ahlussunnah itu enggak tercampur gitu. Ya adapun di akhirat ya bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap penyelisihannya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi itu masalah iman ini masalah yang besar ya. Bukan masalah yang sepele. Karena nanti ada istilah ya, aslul iman atau mutlaqul iman atau al-imanul wajib. Jadi minimal iman itu apa? Minimal orang itu dikatakan beriman. Yang harus ada dalam setiap individu muslim itu. Di antaranya adalah ya, tadi dia membenarkan dalam hatinya. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan amalan perbuatan, amalan lahiriah, amalan zahir. Kemudian sholat. Itu kadar minimal orang itu dikatakan beriman. Kadar minimal. Ya. Kemudian nanti ada namanya kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Kemudian nanti ada namanya kesempurnaan iman yang sifatnya mustahab, dianjurkan.
Jadi minimal iman itu ya tadi, seseorang itu yang mesti dia beriman kemudian sholat, itu minimal itu. Kalau enggak ada itu, sudah orang itu terjatuh dalam kekafir. Apalagi kemudian dia mengolok-olok agama. Itu banyak sekali di Indonesia itu orang-orang yang mengolok-olok agama. Ya karena gini, kenapa orang mengolok agama itu kok dikafirkan oleh para ulama? Ya karena dia ini nggak ada ta'zim, nggak ada pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ini umpama kan agama itu ya simbol besar ya. Umpama kita punya apa? Punya apa ya? Bendera, bendera. Mungkin kalau ada bendera jatuh di sini, mungkin nggak kita injak bendera ini? Hah? Bendera, kita injak nggak bendera? Pasti lewat kan? Kita lewatin, nah, atau kita angkat. Kenapa kita angkat begitu? Padahal dia cuma kain biasa. Kenapa? Ya itu kan simbol ya. Ada penghormatan lah gitu kan. Ada jasa-jasa orang-orang di situ gitu. Ini kan kita nggak sembarang kemudian menginjak bendera. Lah itu bendera gitu. Loh, ini gimana agama yang merupakan darah daging? Kok dia bisa menghinanya? Nah, kok dia bisa mengoloknya? Padahal itu darah daging dia. Ya. Sehingga disitulah letak kemudian mengapa para ulama itu ya mengkafirkan orang-orang yang mengolok-olok agama. Nah, berbeda sama orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah ini ya diberikan diberikan unsur. Oh mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin dia ini enggak seperti itu. Ya. Dia diberikan unsur. Dia kan hidup di kawasan yang kaum muslimin banyak kajian. Kenapa dia nggak belajar? Kok bisa-bisanya dia itu mengolok agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, seperti itu. Allah Taala wala. Nah, ini iman ya. Kemudian beliau mengatakan keimanan ini yadkhulu fihi al-islam, yadkhulu fihi al-islamu wa tadkhulu fihi al-a'malus shalihatu kulluha. Yadkhulu fihi, masuk di dalam keimanan itu al-islam. Al-islam. Jadi kalau disebut Islam terkadang bisa bermakna Islam. Kalau disebut iman terkadang bermakna Islam. Kalau disebut Islam terkadang bermakna iman. Wa tadkhulu fihi al-a'malus shalihatu kulluha, dan masuk juga dalamnya itu adalah amalan-amalan soleh. Ya, fa huwa minal iman wa atharin min atharihi. Maka amal soleh itu juga bagian dari keimanan. Jadi amal soleh itu bagian dari keimanan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu iman itu adalah amal perbuatan, amalan zahir itu juga keimanan. Dan ini juga sebagai bantahan bagi sebagian kelompok sempalan yang mengatakan iman itu adalah syartu kamal. Iman itu syarat syarat kesempurnaan saja. Syarat kesempurnaan saja. Jadi kalau nggak ada amalan zahir, kata dia nggak apa-apa. Meskipun orang itu memang nggak pernah ibadah seumur hidupnya, yang penting dia cukup mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim katanya. Nah, ini juga bagian dari murjiah. Nah, murjiah itu nanti bertingkat-tingkat ya, tingkat-tingkat. Di antaranya adalah yang mereka ini. Mereka mengatakan iman itu syartu kamal, syarat kesempurnaan saja. Syarat kesempurnaan saja. Jadi bukan bagian dari iman. Parah-parahnya lagi murjiah yang dahulu fuqaha itu mengatakan adapun amalan itu hanya sekedar samaratun min samaratil iman, hanya buah dari keimanan saja, buah saja katanya. Ibaratnya kita nanam pohon, ya pohon ini apakah pohon ini wajib berbuah? Wajib berbuah nggak pohon itu? Itu terkadang berbuah, terkadang tidak. Nah, orang-orang murjiah fuqaha itu memahami iman itu seperti itu. Ya. Artinya kalau iman itu tetap ada, sebagai pohon tetap ada, adapun buahnya itu ya amalan zahir saja, itu buah saja. Sehingga nanti kalau orang nggak sholat, orang nggak bahkan nggak pernah beramal seumur hidupnya, yang penting dia la ilaha illallah saja, masih muslim katanya. Nah, ini murjiah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya nggak pernah ibadah, kemudian dikatakan muslim. Ini menunjukkan bahwasanya kemudian iman adalah perkara yang besar. Nah, kemudian nanti ada perbedaan memang antara iman,
Islam, tapi ada juga sisi persamaannya. Ya. Sehingga nanti atau gini dulu, kita definisikan satu-satu ya, biar bisa dipahami. Islam itu apa? Islam dulu. Ya, amalan semua amalan ya. Tapi maksudnya pokoknya itu apa? Islam. Islam itu nanti memiliki tiga definisi. Ada dua ya. Yang pertama adalah Islam bermakna umum. Islam bermakna umum. Yang kedua, Islam bermakna khusus. Yang pertama, Islam bermakna umum. Yang kedua, Islam bermakna khusus. Adapun Islam ditinjau dari segi makna umum, maka Islam itulah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan. Wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi kalau kita lihat definisi ini, maka Islam itu mencakup, Islam secara umum ya, mencakup empat hal. Yang pertama apa tadi? Ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Ini yang pertama, tauhid. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Yang keempat, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ini makna Islam secara umum. Maka dari definisi ini kita mengetahui bahwasanya semua ajaran Nabi Rasul itu ya membawakan agama Islam. Nabi Adam mengajarkan agama Islam. Nabi Idris mengajarkan agama Islam. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh mengajarkan agama Islam. Nabi Musa mengajarkan agama Islam juga. Nabi Isa mengajarkan agama Islam. Kenapa? Karena sama-sama mengajak tauhid. Sama-sama menyeru tauhid dan sama-sama melarang dari kesyirikan. Makanya pokok inti dakwah para nabi dan rasul itu tauhid. Itu Islam. Islam secara umum. Yang kedua, makna Islam secara khusus. Makna Islam ditinjau dari makna khusus. Nah, makna khusus dari Islam itu dua. Makna khusus dari Islam itu ada dua. Yang pertama, ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu disebut dengan apa? Islam. Semuanya disebut dengan apa namanya? Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan apa? Islam. Ini makna khusus yang pertama. Kemudian makna khusus yang kedua, al-a'mal al-zahirah. Al-a'mal al-zahirah, yaitu amalan-amalan zahir. Itu disebut dengan Islam. Ini makna khusus ya. Amalan-amalan zahir seperti sholat, kemudian zakat, kemudian apa lagi? Puasa, kemudian haji. Ini amalan zahir. Ini makna Islam secara khusus, mana yang kedua ya. Nah, tapi kalau mana yang pertama tadi, ajaran yang dibawa Nabi. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, ini juga bagian dari Islam. Nah, itu. Bisa dipahami nggak ini? Ini makna Islam ya. Jadi, saya ulangi. Islam itu memiliki berapa makna? Dua makna dulu ya, dua makna. Yang pertama makna umum,
Yang kedua makna khusus. Adapun makna umum dari Islam adalah ya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, tunduk patuh dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Yang keempat, berlepas diri dari ahli syirik, pelaku kesyirikan. Ini makna Islam secara umum. Yang kedua, makna Islam secara khusus itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, amal-amalan zahir. Nah, ini makna Islam. Nah, sekarang kita pindah ke makna iman. Makna iman. Apa itu makna iman? Iman ini memiliki dua makna. Yang pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Yang pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Adapun makna umum dari iman, makna umum dari iman itu adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makna umum dari iman itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ajaran yang dibawa oleh Nabi. Semua ajaran yang dibawa oleh Nabi disebut dengan iman. Disebut dengan iman. Tadi ada kesamaan nggak sama Islam tadi? Di mana kesamaannya? Makna khusus yang pertama. Mana Islam, mana khusus Islam yang pertama. Sama-sama ajaran Nabi kan? Nah, di sini kesamaannya. Kemudian yang kedua, makna iman secara khusus. Makna iman secara khusus itu adalah al-i'tiqadatul batinah. Itu keyakinan-keyakinan yang sifatnya batin. Itu namanya iman. Di sini perbedaan iman dengan Islam. Kalau tadi kan Islam itu makna khusus yang kedua dari Islam apa? Amalan-amalan zahir. Nah, kalau makna khusus iman itu adalah makna-makna kalau apa namanya? Amalan-amalan batin. Itu makna iman. Maka antara iman dan Islam ini ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Sisi persamaannya adalah sama-sama ajaran Allah. Sama-sama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sisi perbedaannya, iman itu adalah keyakinan hati, iman itu adalah keyakinan hati, Islam itu adalah amalan zahir. Dari sisi itu, maka nanti ketika dalam Al-Quran disebut barang siapa yang beriman, apakah beriman di sini maksudnya amalan batin saja, ataukah masuk dalamnya itu amalan zahir? Jika disebut barang siapa yang masuk Islam, apakah Islam di sini hanya amalan zahir saja, tidak masuk amalan batin? Nah, ini menjadi kemudian apa namanya perlu dipahami seperti itu. Contoh dalam ayat ini yang kita baca, qulu, katakan oleh kalian, amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Apakah kami beriman kepada Allah ini maksudnya adalah keyakinan hati saja, ataukah masuk di situ amalan zahir juga? Yang tepat adalah masuk juga amalan zahir. Kenapa ya? Karena iman dan Islam itu sama-sama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, udah mulai pusing nggak? Nah itu. Jadi kalau makanya nanti para ulama mengatakan iman apa sesuatu yang jika digabungkan maka dia terpisah, jika dia dipisah bergabung. Apa sesuatu yang jika dia itu disatukan dia berpisah, tapi jika dia dipisah maka dia bersatu. Itu iman Islam. Maksudnya kalau disebut wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka disebutkan beriman saja, terpisah berarti kan? Maka di sini maknanya adalah bersatu, yaitu beriman dan berislam. Tapi kalau dia dipisah, oh iman itu begini, Islam itu begini, maka maknanya nanti disatukan. Semoga bisa dipahami. Itu ya. Makanya kata Syekh Sa'di di sini. Nah, maksudnya biar kita bisa memahami tafsiran ini. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah olehmu annal iman yang dimaksud dalam ayat ini, qulu amanna billah ini, yadkhulu fihi islamu, masuk juga di situ Islam. Kenapa ya? Karena sama-sama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama-sama ajaran. Ya betul, di ayat ini qulu amanna, katakanlah kami beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah di sini maksudnya Islam juga.
Karena nggak mungkin orang itu beriman tanpa Islam. Seperti itu. Wa tadkhulu fihi al-a'malus shalihatu kulluha. Masuk juga dalamnya itu adalah amalan soleh. Maka amalan soleh itu adalah bagian dari keimanan dan satu athar dari keimanan. Fahaitsu utliqal imanu dakhala fihi ma dzukira. Maka jika disebutkan iman masuk juga ke dalamnya apa yang disebutkan tadi. Wa kadzalikal Islam idza utliqa dakhala fihi iman. Begitu pula Islam, kalau disebutkan Islam maka masuk juga dalamnya adalah iman. Jadi iman dan Islam ini sesuatu yang enggak bisa dipisahkan. Seperti itu. Kenapa? Karena sama-sama ajaran Nabi yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, fa idza qulna bainahuma kana al-imanu isman lima fil qalbi min al-iqrari wat tasdiqi wal islamu isman lil a'mali adh-dhahirah. Tapi jika diqurina bainahuma, jika diiringkan di antara keduanya, maka iman kalau mau dipisah maksudnya maknanya, maka iman itu adalah sebutan bagi sesuatu yang dalam hati berupa ikrar dan tasdik, ikrar dan tasdik, ikrar dan pembenaran. Adapun Islam itu adalah sebutan untuk amalan-amalan maksudnya ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Sisi persamaannya ya sama-sama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sisi kalau mau dibedakan ya Islam itu untuk menyebut amalan-amalan zahir, iman itu untuk menyebut amalan-amalan batin. Tapi dalam satu kondisi Islam bisa bermakna iman, iman bisa bermakna Islam. Ya. Ibarat ini loh, mata uang. Mata uang itu kan punya berapa mata? 2 mata kan? Memang punya 2 mata. Logam itu, logam itu punya berapa mata? 2 mata. Ini sama-sama namanya uang gitu, ya kan? Tapi kalau bagian ada nama bagian atas, ada bagian bawah. Tapi sama-sama uang. Lah iman dan Islam itu begitu. Tapi satu dia. Tapi ada bagian atas, ada bagian bawah. Itulah kira-kira begitu cara memahami pendekatan masalahnya. Wakadzalika idza jumi'a bainal imani wal a'mali shalihah, begitu pula jika digabungkan antara keimanan dengan amal saleh. Ya, itu. Nah, kita lihat kata Syekh Sa'di. Kulu katakanlah bi alsinatikum dengan lisan kalian, mutawati'atan 'alaiha qulubukum, mutawati'atun 'alaiha qulubukum atau mutawati'atan 'alaiha qulubukum, keduanya bisa. Katakanlah bi alsinatikum dengan lisan kalian yang selaras dengan hati kalian. Maksudnya kulu di sini kan ucapkanlah. Maksud ucapan di sini adalah ucapan dengan lisan, kemudian hatinya gue selaras gitu, selaras. Wa hadha huwa al-qaulu tamu al-mutarattabu alaihi ats-tsawabu wal jazaa. Inilah ucapan yang sempurna yang nanti akan mendapatkan pahala dan balasan. Ya. Jadi diucapkan di lisan dan diyakini dalam hati. Ini yang dapat pahala. Fakama anna nutqa bil lisani biduni iqadil qalbi nifaqun wa kufrun. Tapi kalau hanya mengucapkan saja dalam ucapan tapi enggak diyakini dalam hati, namanya apa ini? Nah, dia saya beriman kan dalam ucapannya saya beriman, tapi dalam hatinya enggak meyakini iman itu. Namanya apa? Ya, munafik dan kafir. Nifaq wa kufrun. Ya. Kata Syekh As-Sa'di, fal qaulul khali minal amali amalil qalbi adimut ta'thiri qalilul fa'idah. Maka ucapan yang kosong dari amalan hati, maka ini tidak bisa memberikan efek dan pengaruh, sedikit faedahnya. Ya. Wa idza kana al-'abdu yu'jaru 'alaihi idza kana khairan wa ma'ahu aslul iman. Nah, seorang hamba akan diberikan pahala atasnya jika dialah kebaikan dan disertai dengan aslul iman, minimal keimanan.
akan tapi dibedakan antara ucapan biasa dan yang diiringi dengan amalan hati. Sebagaimana yang sudah kita ucapkan tadi. Jadi kulu di sini maksudnya adalah bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja, tapi mesti diiringi dengan hati. Kulu katakanlah, katakan di sini bukan hanya lisan saja, tapi mesti diiman dalam hati. Kalau ucapan lisan saja, kemudian nggak diyakini dalam hati, ya sama dengan orang-orang munafik, ya kan? Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita baca dulu. Mungkin ada yang membaca lagi. Surat Al-Baqarah ayat di awal-awal itu. Ini ayat 7 dan 9 dan 10. Coba ada yang mau baca? Ustaz Mustafa mau baca? Yang ayat 8 Ustaz, 8. Ya. Minan nasi. Ada terjemahannya? Dari manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahlah oleh Allah penyakit itu, dan bagi mereka sesuatu yang disebabkan. Nah, barakallahu fikum. Allah mengatakan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, hari kiamat. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu enggak beriman. Kenapa? Ya karena diucapkan beriman tapi hatinya enggak mengimani. Ya. Ya. Kemudian qulu katakanlah di sini kata Syekh Sa'di isyaratun ilal i'lani bil aqidati was-sad'i biha wad da'wati ilaiha idh hiya aslud dini wa asasuhu. Pada kata qulu katakanlah di sini terdapat isyarat ya untuk menerangkan akidah secara terang-terangan, mendakwakan akidah secara terang-terangan. Mengapa demikian? Karena akidah itu adalah asluddin, pokok agama, asasuhu dan asas dari agama Islam. Apa yang diucapkan ya setelahnya ini? Apa yang mesti diimani setelahnya? Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, Nabi Yaqub, wal asbaqi dan keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan antara salah seorang di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami beriman, kami berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ya ayat ini berbicara tentang perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Nah itu. Ya.
Adapun beriman kepada Allah ya, qulu amanna billahi. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Adapun beriman kepada nabi-nabi atau beriman kepada kitab-kitab, wa ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami, itu Al-Qur'an kan. Wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf-suhuf, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kan mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asbat, keturunan mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Nabi Musa diberikan apa? Taurat. Wa Isa, Nabi Isa diberikan Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Ini wajibnya mengimani kitab-kitab. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak memilah-milih, membeda-bedakan antara salah seorang di antara mereka. Ini juga wajibnya beriman kepada rasul. Karena nggak mungkin ada wahyu kalau nggak ada rasul yang membawanya. Pasti ada wahyu itu dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka secara umum ayat ini berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada kitab-kitab. Namun perlu diyakini bahwasanya semua nabi-nabi itu telah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kitab-kitab terdahulu itu sudah dihapus hukumnya dengan turunnya Al-Quranul Karim. Maka tersisa kepada kita adalah Al-Quran saja. Makanya ayat ini ya bisa dikatakan inilah makna dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, fa in amanu, jika mereka beriman. Mereka di sini maksudnya adalah ahli kitab. Jika ahli kitab itu beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan keimanan yang sama seperti kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi untuk mendapatkan petunjuk itu ya mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kan kitab-kitab terdahulu, rasul-rasul terdahulu kan sudah ditutup ya kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab-kitab maka sudah dihapus hukumnya dengan Al-Quranul Karim. Fa in amanu, maka jika mereka ahli kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani itu beriman, bimithli ma amantum bihi, semisal dengan apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, wa in tawallau, jika mereka berpaling, enggak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mau beriman kepada Al-Quran, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka itu berada dalam permusuhan dengan kamu. Bermusuh sudah. Kenapa bermusuhan? Ya karena beda-beda agama ya. Maka tidak ada istilah orang kafir itu saudara kita, saudara agama ya. Kalau saudara kandung ya mungkin ya bisa jadi kan bapaknya muslim, anaknya kafir, atau anaknya muslim bapaknya kafir mungkin. Tapi persaudaraan agama itu enggak ada. Fa innama hum fi syiqaq, maka sungguhnya mereka itu berada dalam permusuhan dengan kalian. Maka fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan kalian dari mereka. Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian atas mereka. Bahwa Samiul Alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibghat Allah, celupan Allah. Sibghah ini celupan artinya, tapi maksudnya adalah agama. Nah, menariknya ya, kenapa agama itu disebut dengan sibghah, celupan? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Sibghat Allah, celupan Allah. Padahal maksudnya di sini adalah agama. Kenapa Allah mengungkapkan agama itu dengan celupan? Celupan. Pernah lihat celupan enggak? Sablon itu pernah lihat sablon enggak? Sablon itu dalam bahasa Arab ya sibghah. Sablon, pernah nyablon enggak? Itu nyablon kan dicelupin kan? Nah, kenapa disebut agama itu disebut celupan? Karena kalau orang itu sudah beragama, dia karakternya itu kan berubah.
berubah. Seperti orang yang dicelupkan kan berubah warnanya kan. Maka kalau orang itu menjalankan agama dengan benar, berubah sudah dia. Karakter yang dulu suka membunuh, nggak lagi membunuh. Sudah dicelup sama agama. Nah, itu. Maka Allah mengungkapkan dengan kata sibghah, celupan. Waman ahsanu minallahi sibghah. Kemudian siapakah yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin tidak ada. Wa nahnu lahu abidun, dan kami beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Syekh Sa'idi di sini ya. Yang kata Syekh Sa'idi kita bacakan, ilzamu sibghatallahi wa huwa dinuhu. Ya, tetapilah oleh kalian, tetapi itu maksudnya apa ya? Konsistenlah kalian di atas celupan Allah. Dan celupan itu adalah dinuhu, agama Allah. Wa qumu bihi qiyaman tamman bi jami'i a'malihi adh-dhahirati wal batinah. Dan laksanakan olehmu dengan cara sempurna amalan zahir dan amalan batin. Wa jami'i aqaidihi fi jami'il awqat, dan semua akidah-akidahnya di semua waktu. Hatta yakuna lakum sibghah, hingga kalian itu memiliki sibghah celupan. Wa sifatun min sifatikum, dan sifat agama itu menjadi sifat di antara sifat kalian. Fa idza kana sifatan min sifatikum, jika agama itu sudah menjadi sifat dari sifat-sifat kalian, karakter dari kata-kata kalian, aujabalakum dzalika al-inqiyad li awamirihi tawan wa ikhtiyaran wa mahabbatan. Apabila agama itu sudah menjadi karakter, maka hal tersebut akan menyebabkan kalian menjadi tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sharad dinu tabi'atan lakum, dan agama itu sudah menjadi karakter bagi kalian, sudah menjadi tabiat, sebagaimana celupan yang sempurna pada baju, dan sudah menjadi karakter dari baju tersebut. Maka jika demikian, fahasalat lakum as-sa'adatud dunyawiyatu wal ukhrawiyah. Maka jika demikian, maka terwujudlah kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kalian. Kalau orang sudah beragama itu, maka dia akan mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya. Nah, Allah Ta'ala wa ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Iya. Dengan kita, apakah yang dimaksud dengan pengikraran ini ketika kita dalam kandungan ibu kita atau keluarga kita? Iya. Kedua, mengenai pengertian Islam menurut kalau orang mengambil hanya poin umumnya saja, Contohnya? ajaran di bawah Nabi. Tidak poin khususnya ajaran yang dibawa oleh Rasul. Yeah. Kemudian tidak spesifik mengikuti yang ini. Ya, baik. Berarti ada dua pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, pengikraran dengan lisan ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ya tadi sebenarnya kalau orang muslim nih, sebenarnya semua manusia itu sudah berikrar ya. Itu disebutkan di surat Al-A'raf kalau nggak salah. Kita cek dulu. Ini apa enggak ya? Biar lebih cepat. Al-A'raf, Al-A'raf Al-An'am. Coba cek dulu ya. Berapa? Qalu bala syahidna itu. Itu dulu ya. Qalu bala. Ya. Oh, enggak kelihatan ya. Kata kuncinya syahidna. Iya. Quran surat Al-A'raf 172. 172. Silakan ada yang mau baca? Bang, siapa yang mau baca?
Ustaz Mustafa? Betul. Cuma yang Monggo Ustaz. dari sulbi mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkalimat, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang melakukan terhadap ini, terhadap. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya semua manusia itu sudah berikrar kalau Allah Subhanahu wa taala itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan ini? Kapan ini? Nah, ini disebutkan khilaf di kalangan para ulama, di antaranya lah Ibnu Abbas itu kapan ikrar ini terjadi? Dulu namanya alamul dzar. Dulu ya. Jadi begitu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya. Begitu Allah mengusap punggungnya, keluarlah semua keturunan Adam. Nah, di situ Allah mengatakan pertanyaan yang mengatakan tadi, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka semua manusia mengatakan, bala, syahidna, betul, kami telah menyaksikan kau adalah Rabb kami. Nah, ini juga diperkuat dalam surat apa nama surat? Saya lupa. Al-Ahzab ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Ada yang mau baca? Kita baca dulu. Ya, santai. Silakan Ustaz Mustafa lagi. Sesungguhnya kami telah mengambilkan amanah kepada langit, bumi, dan bumi. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan syariat Islam ini dulu kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka enggan. Tapi malah manusia mengatakan ana laha, saya aja. Manusia itu. Ngerti? Udah kecil gitu kan. Gunung yang besar, langit yang besar aja itu enggan gitu. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi kan fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Khawatir tidak bisa menunaikan amal dengan benar. Tiba-tiba manusia mengatakan ana laha, saya. Semua manusia itu begitu. Itu halal fitrah. Semua bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah agama Islam. Semua bayi dilahirkan di agama Islam. Makanya kalau kita Islam, ya lahir dari Islam, ya sudah kita tinggal melanjutkan saja. Nah, masalahnya orang kafir ini begitu dia lahir dari ibunya, Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Majusi. Makanya ketika mau masuk Islam lagi, mengucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tadi. Karena dia kan sudah batal ikrarnya itu karena orang tuanya. Nah, kalau kita kan alhamdulillah bapak kita kan muslim kan, ibu kita muslimah gitu, sudah tinggal meneruskan saja. Makanya ketika anak itu baru mulai bisa ngomong, apa yang pertama kali diajarkan? La ilaha illallah. Kalau anak-anak baru bisa ngomong itu diucapkan la ilaha illallah. Bahkan menurut sebagian ulama ya yang mengatakan sunnah diazankan ketika lahir kan disunahkan diazankan. Menurut sebagian ya, agar dia pertama kali dengar adalah azan itu kan ada dua kalimat tauhid, dua kalimat syahadat itu. Nah, seperti itu. Itu makna iqrarum bil lisan. Jadi kalau dia orang kafir ya berarti ikrar ulang. Kalau orang muslim ya enggak perlu karena ikrarnya yang lama itu masih bersambung. Kayaknya nanti ketika dia sholat dia baca lagi. Dia ini dia terus. Tinggal dipelajari. Tapi kalau orang-orang kafir ya mesti dia mengikrarkan. Tapi nggak cukup dengan ikrar, mesti dia juga memenuhi syarat-syarat yang lain seperti itu. Karena ada 7 syarat la ilaha illallah. Ada berapa? 7 syarat la ilaha illallah.
7 syaratnya. Al-ilmu wal yaqinu, al-ilmu wal yaqinu wal inqiyadu, al-ilmu wal yaqinu, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu, was-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabbah. Ini syarat la ilaha illallah. Yang pertama, al-ilmu, mesti mengetahui maknanya. La ilaha itu artinya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau Tuhan-Tuhan yang lain banyak kan, tapi nggak berhak diibadahi. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Yesus, Tuhan apalah namanya. Tapi yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu. Itu mesti dia yakini dulu itu. La ilaha illallah. Dia harus meyakini yang berhak diibadahi hanya Allah. Adapun selain Allah itu adalah kesembahan yang batil. Al-ilmu. Yang kedua, wal yakinu, yakin. Yakin, enggak ragu gitu. Enggak ragu. Jadi kalau ragu itu Allah itu Allah. So ini Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Yakin ya. Yang al-ilmu wal yakin wal qabulu, yang qiyadu tunduk dengan konsekuensi dari la ilaha illallah itu.